warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan dipimpin Mas Adit. Ya, dipimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran kali ini, karena ini masih pagi, kita baca Asmaul Husna bersama-sama ya. Ya, baca dulu Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Masih, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Mu'iz, ya Mudil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adalu, ya Latif, ya Khabir, ya Rafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, Dal Jala Jalalu. Sebenarnya panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek. Sebaliknya pendek, pendek. Bisa dong. Pendek. Duduk, ayo yang salah. Duduk. Yang tenang aja deh. Sebelum kita mulai, saya absen dulu. Hari ini yang tidak masuk kayaknya masuk semua ya kalau lihat dari jumlah bangkunya. Ya, sebenarnya seperti biasa, ayo kita bersemangat. Biar bersemangat kita menyanyikan lagu Maju Tak Cinta. Bisa berdiri lagi. Yuk, kita nyanyi bersama-sama. Semangat ya. Ayo suaranya mana? Membela yang benar, bergerak, bergerak, serentak, menetap, menejam, terjam. Tak gentar, menyerang, bergerak, majulah, menang. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kita mengingat dulu sebelumnya. Sebelumnya kita membahas mengenai fungsi diagram Belanda. Apa fungsi diagram Belanda kemarin? Apa sudah? VOC. VOC, ya. VOC. Kira-kira kemarin sudah kita bahas VOC itu kenapa bisa dibubarkan? Ya tahu? Konflik internal. Konflik internal? Nah, konflik internal, terima kasih Mas Arya. Konflik internal utamanya adalah korupsi. Tujuan pembelajaran kali ini melalui kajian literatur, nanti kalian akan membaca, kalian bisa mengetahui kebijakan dari Daendels, kemudian menganalisis berbagai kebijakan dari. Sekarang coba kalian perhatikan jalan ini. Ini mungkin nggak asing ya bagi kalian. Ada yang bisa berpendapat tentang ini? Jalur apa? Ya betul. Ya, satu jalur Pantura. Ya, ini jalur memang jalur Pantura. Kira-kira jalur ini apa langsung muncul sendiri? Tidak. Ya, terus? Dibangun oleh pimpinan Daendels. Iya, dibangun oleh atas bukan Daendels sendiri ya yang bangun ya. Iya, atas perintah dari Herman William Daendels. Kalau Daendels ditunjuk menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1808 oleh Raja Belanda Louis Napoleon. pemerintahan Daendels ini adalah pemerintahan yang militeristik. Kalau kita sudah bilang militeristik berarti apa? Berlandaskan militer, apa-apa militer. Kemudian kalau militeristik biasanya sifat pemerintahannya apa kira-kira? Terpusat atau diberikan ke daerah-daerah? Kalau sifatnya militeristik apa? Iya, terpusat ya. Kalau sudah militer berarti biasanya sentralistik. Ini yang dilakukan oleh Herman William Daendels. Untuk kali ini yang akan kita bahas tadi sudah di video ya, kebijakan dan juga dampak dari kebijakan dari Daendels. Nanti kalian akan saya bagi menjadi 4 kelompok untuk menganalisis kebijakan dari Herman William Daendels. Sekarang langsung aja kita bagi. Yang mau jadi kelompok 1? Sini ya. Jadi 4 orang ini bisa langsung aja diputar kursinya. Kelompok 2, oke Mas ya. Kelompok 2, kelompok 3
terus kelompok 4 orang di belakang. Oke, nanti di sini kan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Di sini nanti saya akan bagi LKPD-nya. Silakan kalian mengisi LKPD dan silakan dicari kebijakan dari Herman William Denders sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, bisa dilihat di slide. Ini untuk kelompok 1 ya, bisa diisi dulu nama kelompoknya. Ini. Ada yang tanya lagi dari tugasnya? Sudah jelas? Silakan dikerjakan ya. Sekitar saya beri waktu 20 menit ya untuk mengerjakan. Jadi bahan ajarnya bisa kalian lihat di yang saya udah share di grup ya. Udah saya share di grup dan juga bahan ajarnya bisa lihat di juga boleh. Nih untuk bahan ajarnya boleh. Nih. Ya, silakan dikerjakan. Boleh browsing juga ya, kalau memang bahan-bahannya terbatas kalian bisa klik buku digital yang pernah besarkan ya di grup, ada buku digitalnya, kemudian juga ada bahan ajar itu, boleh juga silakan kalian browsing. Ada masanya, ini bacanya kemasannya, oh adanya uang pas itu, tidak perlu sudah kita makan aja. Belum kalau kurang masih baliknya kan masih ada kosong ya, itu saya sudah siapkan. Ini nanti kan ada ya, kenapa kok ada yang hasil di kebijakan makanan dan keamanan? Ini kan ada hasil ini ya? Iya, boleh. Ayo, sudah yuk, maju yuk. Kelompok 1. Mau maju dulu? Yang lainnya sudah bisa memperhatikan ya? Langsung saja kita kerjakan materi tentang kebijakan politik dan pertahanan Herman William Denders. Ya. Namun pembangunan pangkalan di ujung kulon boleh dikatakan tidak berhasil karena kondisi alam yang tidak mendukung. Sekian presentasi singkat dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Saya tiba-tiba dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa pembangunan pangkalan di ujung kulon tidak berhasil? Lalu dari kelompok 4 akan ingin bertanya, sebutkan apa saja alasan dibentuknya jalan Anyar Panarukan. Ya, emang apa nggak jalan sepanjang janji repot dihapus? Ya, boleh. Yang bertanya bisa diperhatikan namanya, jawaban nanti, oke dari tanggapan atau tanggapan? Boleh. Sebelumnya terima kasih yang sudah bertanya. Kami akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Devi. Mengapa pembangunan pangkalan di ujung kulon tidak berhasil? Karena kondisi alam yang tidak mendukung banyak pekerja lagi yang lain dan akhirnya pekerjaan di ujung kulon gagal. Artinya Denders memindah pembangunan ke Anyar. Ya, boleh pertanyaan dari Bapak. Sebutkan apa saja alasan dibentuknya jalan Anyar Panarukan. Untuk memudahkan mobilisasi dan perekonomian. Yang kedua, untuk mengamankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Dan yang terakhir, untuk membantu penduduk dalam mengangkat komoditas pertanian kemudian pemerintah atau pelabuhan. Dari Tio, mengapa kerajaan Banten dan Cirebon dihapus? Kerajaan itu saya melakukan penyerangan terhadap Belanda sehingga memperhambat perekonomian Belanda. Dan yang kedua, kerajaan ini tidak ingin mengikuti berbagai peraturan Belanda. Dari Bu? Belum? Ya. Ya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kebenaran hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Lanjut. Nomor 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan sosial ekonomi pada masa Indonesia. Kebijakan ekonomi pada masa Denders itu menjadi 5, yaitu 1. Mengharuskan rakyat pribumi untuk melaksanakan penyerahan wajib atas hasil pertaniannya. Lalu 2. Menjual tanah tanah Indonesia kepada pihak swasta. 3. Mengamankan pajak kepada rakyat pribumi. Lalu Saya dari kelompok 4. Pak, dari kelompok 4. Apa Mbak pertanyaannya? Mengapa Denders menjual tanah ke pihak swasta? Saya bersama dari kelompok 9. Pertanyaannya bagaimana akibatnya pada masa Denders? apa yang dimaksud pelajar sensor? Ada lagi yang udah. Ekonomi. Saya akan menjawab dari pertanyaan satu kamu semua. Mengapa Denders menjual tanah-tanah ke pihak swasta? Gubernur Jenderal Herman
kebijakan Dendels di bidang pendidikan, peradilan, serta budaya. Kebijakan Dendels di bidang peradilan, yang pertama, bidang Dendels membagi 3 jenis peradilan, yaitu yang pertama peradilan untuk orang Eropa, dan yang kedua peradilan untuk orang Timur asing, dan yang ketiga peradilan untuk orang pribumi. Kebijakan Dendels dalam bidang budaya adalah pertama, berkembangnya menentukan kebijakan kerja lobby. Yang kedua, Mungkin ada yang ditanyakan atau menambahkan ya, saya kira dari kelompok 4 yang menanyakan bagaimana pendidikan pada masa Dendels. sebutkan dampak perbudakan pada masa Dendels. Saya dari kelompok 2. Saya solusinya dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana tanggapan Dendels terhadap korupsi yang dilakukan pejabat masa POJ? Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang lainnya ada yang masih ditarik ya. Boleh ada yang jawab, bisa tahu ada yang nggak apa-apa. Saya akan jawab dari pertanyaan Bella kelompok 4. Bagaimana pendidikan pada masa Dendels? Dendels mengharapkan beberapa pembanding Jawa untuk menganalisis sekolah-sekolah untuk anak berdasar dari tinggi dengan kurikulum yang mencakup seluruh Jawa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zulfa. Sebutkan contoh perbudakan masa Dendels. Dendels memerintahkan pembangunan jalan raya yang terbentang dari Kanil Banten hingga Panarakan Jawa Timur dengan panjang sekitar 1000 km atau yang sering disebut jalur Kanwar. Mungkin presentasi dari kami, mohon maaf dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dong. Ini apa pertanyaannya? Ya, kalau saya bisa aja. Kasih yang kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang dampak kebijakan penjajahan pada masa Dendels. Sebelum itu, saya punya pantun. Makan es bikin batuk. Batuknya sungguh lama. Lihat teman-teman sudah mengantuk. Tenang, presentasinya tidak akan lama. Bidang sosial, terjadi perubahan sosial. Rakyat memiliki strata dan bisa terjadi pemerasan dan penindasan. Terjadi mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi. Sekian dari penjelasan kami. Ada yang ditanyakan? Saya Dina dari kelompok 1. Sebutkan dan jelaskan dampak positif penjajahan Dendels. Baik ya. Saya Mutia dari kelompok 3. Ini ditanya. Beri contoh kata-kata serapan bahasa Belanda yang dipakai sampai sekarang. Ya, lanjut. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh materi. Saya akan menjawab pertanyaan Dina. Dampak positif dari kebijakan Dendels antara lain kebiasaan pemerintah menggunakan bahasa Belanda dan dapat memperbanyak kata serapan yang kita gunakan sampai saat ini. Mengeluarkan uang keras yang dapat mempermudah transaksi kita. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Bija. Karena atas nama kedua ya. Apotek menjadi apotik. Ya, modik ya. Terus Ananas menjadi nanas. Pabrik menjadi pabrik. Handuk menjadi handuk. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih untuk presentasinya. Ya. Ini telepon kesimpulan tadi kira-kira yang politik sama pemerintahan intinya apa? Tadi disebutkan pemerintahannya dalam bentuk kebijakan, terus ketahanan keamanan. Tadi apa Mbak? Membangun benteng. Ya, membangun benteng, membangun pangkalan, meningkatkan jumlah tentara. Kemudian pendidikan tadi apa Mbak? Dendels mengarahkan beberapa bupati di Jawa untuk mengorganisir sekolah-sekolah untuk anak berasal dari pribumi dengan kurikulum yang mencakup kultur Iya, kurikulumnya menggunakan kultur Jawa. Sudah? Terima kasih. Untuk kali ini ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Bagaimana sekarang untuk pembelajaran kali ini? Ada yang mau berpendapat? Mbak Naura? Pusing Bu. Waktunya cepat gitu ya. Ya, waktunya cepat ya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita perlambat. Ya, materi selanjutnya ini adalah pemerintahan Raffles, yaitu dari Inggris. Ya, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Ada yang tidak ada, nanti soal yang ada di LKPD bisa dikerjakan, ada 5